Selamat datang di Mindset. Saat ini saya akan membahas secara sepintas soal keabsahan penangkapan. Pembuatan video ini didasarkan atas salah satu kasus yang terjadi beberapa hari kemarin, penangkapan terhadap salah satu pengacara yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Walaupun pada video ini saya belum membahas soal penangkapan tersebut karena tidak memiliki dokumen yang memadai untuk melakukan pengkajian lebih lanjut. Di saat ini, saya hanya kemudian melakukan pembahasan poin per poin, hal-hal penting apa saja yang dituangkan di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia terhadap suatu penangkapan. Sehingga dengan harapan setiap elemen masyarakat, apapun profesinya, termasuk lembaga yang melakukan proses penangkapan, dapat sedikit diberikan pencerahan tentang standar mekanisme yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Nah, penangkapan itu sendiri sebetulnya diatur di dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Di sana disebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Catatan pertama saya adalah ketika dilakukan proses penangkapan, jangka waktu yang diberikan berdasarkan pasal 19, tadi ada frasa pengekangan sementara waktu. Artinya penangkapan itu limitatif, terbatas. Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 19 KUHP adalah sehari, 1 hari, 1 kali 24 jam, tidak boleh lebih. Lalu catatan kedua, tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Frasa kebebasan tersangka atau terdakwa memberikan penjelasan bahwa pada saat dilakukan proses penangkapan, seharusnya sudah ada penetapan tersangka. Jadi jangan sampai ketika dilakukan proses penangkapan belum ada penetapan tersangka. Catatan ketiga, terdapat cukup bukti. Bukti permulaan yang cukup. Bukti yang cukup. Frasa-frasa ini menimbulkan multitafsir. Maksudnya apa? Berapa alat bukti? Sehingga Mahkamah Konstitusi menganulir itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Mahkamah Konstitusi menyebutnya frasa-frasa tersebut adalah inkonstitusional bersyarat. Maksudnya, frasa terdapat cukup bukti, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dimaksudkan minimal 2 alat bukti. Jadi ketika dilakukan proses penangkapan, sudah harus 2 alat bukti. Lalu catatan ketiga adalah lembaga kepolisian sebagai lembaga pelaksana penangkapan pada saat melakukan proses penangkapan harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Jadi ada 2 dokumen yang disertakan pada saat melakukan proses penangkapan. Surat tugas dan surat perintah penangkapan. Ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat. Ketika akan dilakukan penangkapan, dia harus meminta 2 dokumen ini. Mana surat tugas saudara, mana surat perintah penangkapan. Tidak boleh tidak. Ini syarat mutlak yang dituangkan di dalam KUHP. Pengecualian terhadap syarat tadi, surat perintah penangkapan dan surat tugas adalah hanya terhadap peristiwa-peristiwa yang tertangkap tangan orang yang sementara melakukan tindak pidana. Boleh tanpa surat perintah dan surat tugas. Dengan catatan si penangkap. Jadi siapa saja bisa melakukan proses penangkapan pada saat tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Siapa saja, bukan hanya polisi. Masyarakat umum bisa melakukan penangkapan dengan catatan penting
si tertangkap, orang yang ditangkap tadi, beserta alat bukti harus diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu. Nah, kalau dari beberapa item yang saya sebutkan tadi tidak dipenuhi, maka berarti penangkapan upaya paksanya cacat. Dan lembaga yang dapat melakukan uji keabsahan suatu penangkapan adalah peradilan. Ada sebuah proses yang dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 adalah pra-peradilan. Jadi masyarakat yang ketika ditangkap dan lalu ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi dapat menguji keabsahan penangkapannya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan di pengadilan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan saat ini, semoga memberikan manfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Berikan komentar yang positif. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim email kepada kami yang sudah kami sertakan emailnya dalam deskripsi video ini. Salam hormat dari kami.